Diomongin di mana-mana. Ini dia sepatu 910. Tapi untuk sementara, sepatu ini akan gue kasih rating. Halo guys, gue Dimas dan selamat datang di Bedah Sepatu. Kali ini kita udah punya sepatu 910 Yuza. Dan ini adalah brand yang udah sering banget kalian minta, mau di TikTok ataupun di YouTube. Akhirnya kita memutuskan buat beli sepatu ini dan menyajikan bedah sepatu untuk kalian. Sebelum mulai bedah-bedah, gue mau bahas agak panjang dulu sepatu ini. Karena ya buat kalian yang belum tahu, 910 Yuza ini justru adalah sepatu trail run, bukan sepatu running biasa. Kenapa kita harus bedah sepatu ini? Ya jujur aja, kata produser kita udah kebanyakan bedah sepatu running. Jadi kita mau cari sesuatu yang agak unik. Sambil kita bahas tipis-tipis dulu, kurang lebih kayak gini boxnya ya. Ini boxnya biasa aja, nggak kelihatan gimana-gimana banget, tapi menurut gue cukup proper. Yang menarik perhatian gue itu langsung di sini ya nih. Ada apa ini? Kau ini apa? Official partner dari PB Pasi. Jadi dari yang gue cari-cari ternyata 910 ini udah jadi official partnernya dari Persatuan Atletik seluruh Indonesia. Untuk fisiknya sendiri kayak gini, langsung aja kita lihat bareng-bareng. Gak ada yang spesial banget dari bungkusnya. Lapisan kertas seperti biasa, langsung sepatunya. Dan ini sepatunya sebenarnya udah kita tes ya, jadi bukan fresh banget from the box. Kurang lebih fisiknya kayak begini, dan kalian bisa lihat kita ambil colorway-nya yang warna hijau. Secara shape-nya, jujur menurut gue nggak terlalu menggairahkan dibanding sama sepatu running yang lain. Tapi ya mungkin ini adalah sepatu yang lebih fokus sama praktikal daripada sama look-nya. Kalau gue lihat juga, sepertinya ini bakal agak-agak anti air, tapi let's see di pengatesan kita nanti. Dan bagian belakang ada stabilizernya, ini lumayan menarik ya, meskipun gue nggak terlalu yakin nih sama fungsinya karena dia nggak terlalu kuat. Untuk bedah kali ini, gue punya sedikit kejutan yang berbeda buat kalian. Surprise, Karena sebelum dibedah, kita akan melakukan pengetesan sepatu ini di habitatnya. Gak lain dan gak bukan, langsung di hutan. Langsung aja, ini dia previewnya. Jadi di sesi kali ini kita ngetes 910 Yuza ini melewati berbagai macam medan. Mulai dari jalan aspal, tanah berlumpur, hingga tanjakan curam. Semua yang mungkin kalian akan temui saat trail run, kita coba. Dan hasilnya sungguh-sungguh menarik. Kalau kalian perhatiin, sepatu ini tuh berhasil mencengkram tanah dengan baik saat pengetes sedang naik ke tanjakan yang curam. Wajar kalau kalian lihat detail shape si outsole-nya ini sendiri. Gue bisa bilang kombinasi tonjolan di outsole-nya ini cukup berhasil. Dan sekarang kita coba pengetesannya di medan yang lain. Tentu aja kita harus lewat medan-medan berlumpur atau tanah-tanah yang lain. Dan hasilnya bisa dilalui dengan cukup smooth. Artinya sepatu ini lolos buat pengujian sesuai medannya. Dan kalian bisa lihat pengetesan sepatu ini di medan-medan seperti tanah berbatu, jalan aspal, kerikil, dan yang lain-lain itu bisa dilalui dengan sangat smooth. Dan untuk soal pijakan, kita bisa bilang ini cukup nyaman. Nah, kita akan lihat lebih jauh soal kenyamanan ini lewat sesi bedah selanjutnya. Tapi ada hal-hal lain yang ditemukan oleh pengetes kita tentang sepatu ini. Meskipun cukup enak pijakannya, tapi ternyata sepatu ini lumayan panas saat dipakai. Hal ini juga senada dengan hasil tes breathability yang kita bisa bilang jelek. Karena udara itu cuma keluar dari bagian atasnya sini aja. Meskipun bagian depan dan kanan kirinya itu dipenuhi oleh bahan mesh, tapi rupanya udara tidak keluar masuk dengan baik di bahan ini. Entah kenapa, nanti kita akan lihat saat sesi bedahnya. Kemudian kekurangan selanjutnya itu adalah di anti airnya. Karena konon katanya 910 Yuza ini itu sebenarnya adalah sepatu yang anti air. Kita penasaran performanya saat bertemu dengan air. Ya karena kita nggak ketemu banyak air sungai di sana, langsung aja kita tes dengan mengguyur sepatu ini dengan air. Dan hasilnya, ulala, ternyata airnya tetap tembus ke dalam sepatu mengenai kaki si user. Dan ini juga merupakan sesuatu drawback ya, ternyata tidak terbukti untuk anti airnya. Meskipun gue memang notice ada beberapa bahan di sini yang memang seharusnya itu tahan sama air. Gue yakin basa-basinya udah cukup, sampai situ aja. Dan ini adalah sesi yang udah lama kalian tunggu, bedah sepatu 910 Yuza. Dan ini dia 910 Yuza.
langsung aja kita bahas uppernya. Gue jadi ngerti kenapa breathability-nya kurang bagus. Oke, jadi bagian uppernya ini sebutannya adalah hyperweb, di mana bagian atasnya ini yang 2 lapisan itu berfungsi untuk menjaga struktur sepatunya secara keseluruhan. Sedangkan bagian dalam ini adalah liningnya. Untuk liningnya, kalian bisa bayangin aja ini bahan kayak jersey yang lumayan halus dan enak buat dipakai. Nyaman? Yes, nyaman. Gue bisa bilang ini nyaman ketika kena kulit kaki kalian. Sedangkan bagian uppernya ini ternyata memang pori-porinya nggak terlalu gede. Jadi wajar aja kalau breathability-nya jelek. Kalau kalian trail runners, coba komen dong di bawah, kenapa sih uppernya harus seperti ini, yang breathability-nya kalau menurut gue agak kurang. Apakah mengejar anti airnya kah? Tapi anti airnya juga nggak terlalu berfungsi, karena tetap aja airnya tembus dan masuk ke dalam. Oke, next bagian menarik yang gue perhatiin itu adalah di sini ya. Di bagian dalam sininya itu ada semacam karet untuk kasih ekstra structure buat di sepatunya. Belum lagi di beberapa bagian sepatu, ini ada pelapis lagi nih, kayak gini. Bagian pelapis ini jelas tahan air, karena memang nggak akan ditembus sama air. Tapi bagian ini tuh bolong-bolongnya banyak. Seperti yang bisa kalian lihat, ada titik-titik di sini. Kemudian bagian permukaan depannya itu yang lumayan kebuka lebar. Padahal menurut pengamatan kita, bagian depan ini tuh justru paling rentan kemasukan air dari depan. Karena ya kalau kalian lagi trail run dan ada yang lari di depan kalian atau nginjek kubangan air gitu ya, itu cipratan airnya bakal masuk ke sini dong, jelas. Dan ini karena tidak tahan air, airnya akan masuk ke sepatu kalian dan gua rasa akan mengganggu kenyamanan. Jadi rasanya sayang, udah dibikin panas tapi malah nggak anti air gitu ya. Oke, next kita move on ke bagian yang lain. Bagian karet di sininya menurut gua ini cukup oke buat jadi pilihan, karena karet ini tuh lumayan gampang, nggak perlu main ikat-ikat lagi, udah secure. Tinggal dikencengin aja di bagian ininya. Dan menurut gue, ini adalah salah satu poin plus sepatu ini, karena kebayang aja ya, kalau kalian harus trail run dan ikatan sepatunya kebuka, itu akan sangat-sangat mengganggu. Dan dengan jadi tali kayak gini, dijamin lari kalian bakal lebih oke, karena gangguan di tali sepatu itu cukup berkurang. Terus kita move on ke belakang. Bagian stabilizer ini menurut gue juga ya nggak terlalu berfungsi-fungsi amat, karena gue nggak ngelihat ini tuh cukup secure ya buat kaki kalian. Dan ya meskipun nggak ada fungsinya, gue bersyukur stabilizer ini ada gitu ya. Nah, karena gue penasaran, gue pengen lihat juga nih bagian dalam sininya seperti apa. Ayo kita lihat bareng-bareng. Oke, kalau kalian bisa lihat di sini bagian liningnya. Di balik lining ini, terutama di bagian ini, itu ada tambahan padding dan elastin ya. Jadi lebih elastis gitu, karena ini fungsinya untuk mencengkram bagian kaki kalian yang di atas mata kaki. Ini empuk, lentur, jadi gua rasa sih ini umurnya juga akan lumayan lama ya. Nggak terlalu khawatir buat jadi melar gitu ya dalam waktu dekat. Kemudian masuk ke tengah-tengahnya ada sedikit padding empuk lagi di sini. Kemudian di tengah-tengah sini ada pengerasnya untuk ngebentuk heelsnya ya. Karena heel dan toe itu memang butuh pengeras untuk ngejaga shape sepatunya. Next, gua coba tes untuk ketebalannya. Untuk ketebalannya di bagian toe box kurang lebih setebal inilah. Tipis banget, yes, emang tipis banget. Bagian tuh lebih tebal, kurang lebih segini. Oke, next kita bakal move on ke bagian insole-nya. Insole-nya ini dibikin dari 2 bahan, yaitu fabric dan EVA. Dimana bagian fabriknya sih biasa aja ya, maksudnya kalian bisa nemuin bahan fabric ini di banyak banget sneakers dan ya fabric sintetis lah. Untuk breathability mungkin jadi agak menjanjikan, karena di sini pori-porinya ya agak lumayan, plus di bagian bawahnya itu banyak pori-pori heksagonal seperti ini. Ini jujur kita nggak terlalu ngerasain manfaatnya ada ini. Meskipun supposed to be ada extra breathability di bagian bawahnya, tapi kan bagian bawah ketutup ya. Tapi oke lah, dengan adanya sedikit sirkulasi udara di bagian ini bisa ngurangin panas di sepatunya. Secara bentuk dan kontur gue nggak ada masalah. Ini menurut gue cukup oke, proper. Ada lengkungan-lengkungan yang bisa agak nge-support nih arc kalian di sini juga. Dan menurut gue well done. Di bagian ini nggak ada yang salah sama sekali. Terus dari segi keempukan, bahan EVA ini memang empuk, apalagi dikombinasi dengan sol yang cukup empuk juga kalau gue pegang. Dan hasil tes drop ball kita kurang lebih kayak gini lah. Emang masih kalah dengan Ultra Boost atau yang lainnya yang punya sol empuk. Tapi sepertinya kejaran Yuza ini memang bukan ke sol yang super empuk kayak gitu, tapi cuman sekedar empuk aja. Lebih ke performa gripnya kalau gue pikir. Dan untuk cari tahu seempuk apa sih sepatunya,
Nih, kita tes dari durometernya. Di bagian outsole itu kurang lebih hasilnya segini. Kurang lebih segitulah, memang nggak terlalu empuk-empuk banget, dan wajar ini outsole ya. Meskipun gue bisa bilang ini lebih empuk daripada punyanya Kangki, yang outsole-nya keras banget itu, mendekati 50 deh. Kemudian untuk bagian midsole-nya, yang harusnya ini adalah salah satu yang paling empuk di dalam Yuza. Oke, kita coba tes bareng-bareng ya. Yes, ternyata bener banget, ini 10,5. Hasilnya jujur gue nggak nyangka, karena gue berpikir bakal di kisaran 15-20-an. Dan ternyata memang sempuk itu. Meskipun saat dipakai, feel-nya itu nggak kayak tes durometer di angka 10-15an. Memang lebih keras daripada itu. Mengingat outsole-nya juga lumayan keras, dan bagian ininya, bagian insole ini juga lumayan kaku nih, lumayan kaku dan keras. Dan memang menurut gue bagian ini sudah seharusnya menjaga shape si sepatunya, biar tetap ngebentuk seperti ini. Still no problem lah kalau menurut gue. Dan yang gue suka juga bagian ininya itu lumayan tebel loh, gak kayak beberapa sepatu-sepatu lain yang pernah kita review, ininya tuh tipis, nggak tahu kenapa. Kurang lebih ketebalannya seginilah. Sedangkan midsole-nya bagian tengah-tengahnya ya, dan untuk bagian tertebal si midsole-nya itu kurang lebih tebalnya segini. Karena emang tebalnya cuma segini, wajar kalau memang feel empuknya agak kurang ya. Meskipun gue nggak yakin kalau untuk trail run pakai sole yang tebal-tebal. Gue rasa itu malah menimbulkan cedera atau resiko-resiko yang lain lah. Jadi untuk ketebalan segini, menurut gue sih ya pas-pas aja ya. Kalau mereka lain yang gue temuin dengan harga 500.000 udah pakai Strawberry Stitch. Ini good buat sepatu yang memang orientasinya untuk performance, karena ini ngebantu buat secure si bagian sole-nya kayak gini. Karena ya ini juga salah satu yang membuktikan kalau harga sepatu ini cocok lah dengan kualitasnya. Sebelum gua kelupaan, kita tes bobot sepatu ini sebenarnya gimana. Karena dari penuturan tester kita, sepatu ini tuh sebetulnya cukup ringan loh buat sepatu trail run. Dan hasilnya kita dapat berat 281 gram. Oke dong, buat sepatu kayak gini ya, cukup ringan, nggak terlalu berat-berat amat. Oke, saatnya kita sampai ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Jujur gue agak mixed feeling sama sepatu ini, karena gue menemukan banyak hal plus minus yang cukup seimbang di sepatu ini. Kayak desainnya gue nggak terlalu suka, terus nggak anti airnya juga gue nggak terlalu suka. Kemudian beberapa hal lain, detail-detail lain yang buat gue agak ganggu sih. Tapi dan again, gue bukan runner untuk trail run, jadi gue nggak bisa komentar banyak. Di sisi yang lain, gue menemukan banyak hal yang gue sukain banget di sini. Seperti fitur-fitur yang kelihatannya kecil, tapi sangat ngebantu ketika kalian lagi pakai sepatu ini. Contohnya, ya kayak bagian tali ini yang dikencengin pakai alat ini. Kemudian bobot ringannya, udah pakai konstruksi yang mumpuni, kemudian juga gripnya yang sangat-sangat oke gitu kalau menurut gue di medannya, dan harganya pun oke ya, karena tercermin kualitas yang akan kalian dapatkan dengan membayar harga segitu. Kurang lebih sepadan lah. Gue pribadi, kalau memang gue butuh sepatu untuk trail run dengan harga yang nggak terlalu mahal, gue rasa sepatu ini udah sepadan kok. Tapi untuk sementara, sepatu ini akan gue kasih rating 7,25 lah untuk semuanya. Dan harganya versus kualitas yang kalian dapatkan itu worth it. Oke, itu dia review 910 Yuza dari kita. Coba komen, next kita harus bedah sepatu lokal apa lagi? Dan jangan lupa like dan subscribe. Gue Dimas Ududi dan stay tune di konten kita selanjutnya. Dan kita udah ada di Goa Belanda ini, dan tolong sebutkan kata yang wah.